Cek. Ya, terima kasih. Saya mau ingin bertanya kepada Pak Tama. Untuk di zaman sekarang dengan zaman yang sudah era digital, dengan banyak perkembangan dari teknologi berkembang pesat semua. Gini Pak, di sini untuk tayangan televisi, menurut saya sekarang makin berkurangnya untuk sebuah tayangan yang bisa mengedukasi seorang anak maupun yang ke depan ya sebagai generasi bangsa. Gini, bagaimana Bapak sebagai Dirut Net TV untuk menyikapi tayangan-tayangan tersebut dan bagaimana strategi Bapak untuk ke depannya, ini di luar konteks hanya untuk mencari sebuah rating atau value yang tinggi, tapi di sini untuk masalah edukasi gitu. Terima kasih, gitu aja Pak. Jadi gini, prinsipnya begini. Tadi saya sudah sampaikan televisi juga adalah sebuah bisnis, ya, PT. Karena ini bukan yayasan. Yayasan itu tidak mencari untung, tapi PT tetap harus mencari untung. Perseroan terbatas ini mencari untung. Jadi tidak boleh tidak untung. Kenapa tidak boleh tidak untung? Kita harus ngasih hidup karyawannya, ya kan? Harus lebih baik dan lebih baik. Terus itu prinsip sebuah PT, ya kan gitu. Kedua adalah TV udah sedemikian yang Anda tahu sekarang lah, gitu. Kalau kita langsung so idealis, yang ada nanti akhirnya kita tidak ditonton dan tidak bisa hidup. Yang bagus adalah memberikan inspirasi. Inspirasi itu artinya apa? Tidak harus technically bikin acara anak-anak yang apa segala macam gitu. Enggak. Menurut saya education atau inspiration itu akan lebih efektif jika sifatnya dikemas dalam entertainment. Itu akan lebih efektif. Contoh ya, saya kasih contoh nih ya. Pernah nggak Anda lihat, sekalian ini semua ya, lihat ada sebuah acara televisi atau apa yang khusus ngajarin tentang demokrasi, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Tapi saya yakin hampir 100% mungkin di ruangan ini percaya bahwa demokrasi ada pilihan yang paling tepat. Iya kan? Bahkan Anda rela pada turun ke jalan semua, ya, menggulingkan orde baru atau apapun juga untuk meyakini bahwa kita harus menjadi negara yang demokratis. Betul kan? Datang dari mana pemikiran itu? Demokrasi itu datang dari pikiran dari mana? Coba saya tanya. Dari film Hollywood. Jawaban saya. Doktrin, ya. Saya nggak bilang itu benar atau salah ya. Amerika, negara yang begitu percaya demokrasi adalah pilihan buat bangsanya. Dan dia menyebarkan faham demokrasi ke seluruh dunia. Melalui apa? Media, televisinya, filmnya, segala macam. Isinya secara nggak langsung selalu indirectly nunjukin nasionalisme dan demokrasi. Penegakan demokrasi. Sehingga dari kecil kita sudah didoktrin tentang demokrasi. Itu menurut itu education yang powerful. Lu tidak berasa dididik, tidak berasa menonton acara yang mengajari, ya, tetapi itu akan lebih merasuk istilahnya. Nah, itu contoh ya. Jadi banyak film seperti Braveheart lah, film Independence Day lah, apalah, and so on yang akhirnya membuat orang jadi berpikir, oh ya demokrasi diperjuangkan. Bukannya demokrasi salah, tetapi itu adalah cara menyebarkan sebuah education menurut mereka. Nah, di net sendiri ya, contoh ya, tetangga masa gitu ya. Contoh deh, simple, tetangga masa gitu. Kita berusaha ngajarin indirectly, ngajarin sebuah keluarga itu selalu ada solusinya dalam konflik di rumah tangga. Bukannya akhirnya selingkuh sama tetangga, bukan, atau berkhianat, bukan, ya kan, atau nipu, bukan, tapi segala macam kejadian-kejadian yang terjadi sehari-hari di rumah tangga, yang wajar terjadi, bukan yang tidak wajar terjadi di rumah tangga. Itu sebenarnya message-nya adalah education. Educate orang bagaimana berumah tangga dengan baik, menghadapi problem-problem rumah tangga dengan baik, gitu. Tidak ada kan Sofia Latjuba selingkuh sama Deva atau segala macam yang pasti di sinetron pasti dimainkan gitu ya kan, misalnya gitu. Jadi
transisi dari program yang begitu untuk menjadi yang baik itu butuh step, nggak bisa langsung. Kita tahu ada salah satu TV yang berusaha so edukatif menurut saya ya, yang akhirnya begitu-begitu aja, nggak bisa survive, dan kemungkinan akhirnya dijual juga lagi akhirnya, kan jadi nggak bagus. Jadi kita harus pikirin balance antara program edukasi, entertainment, isinya dan lain sebagainya, sehingga semua itu balance gitu. Nggak bisa mau betul-betul wah harus ada pelajaran sekolah tentang pendidikan anak gitu misalnya. Anak-anak sekarang juga dengerinnya juga Justin Bieber gitu ya, dan dengerin acara musik yang didengerin orang tua, dan itu yang mesti dijagain. Jadi saya sempat bilang dengan KPI, you mau nonton anak you nonton jam berapa aja relatively aman, nggak ada jam-jam tertentu begitu. Ya tadi saya bilang bukan edukasi anak aja tadi soal acara agama gitu. Saya mau mencari orang pembicara yang tepat gitu, bukan yang belum mau, bukan yang nggak mau. Wah, sekarang sudah ada ketua PBNU jadi pembicara, tapi beliau waktunya susah, cuma bisa 2 kali seminggu gitu misalnya kan. Jadi ngajar syiar kalau di pagi di weekend doang gitu. Jadi bukannya nggak mau juga. Suatu saat kalau kita pikir ada formula bikin program yang tepat buat anak-anak yang saya pikir entertaining enough, saya akan buat. Tapi saya belum ketemu formulanya yang tepat. Bagaimana anak-anak juga benar-benar, saya nggak mau bikin acara anak-anak yang nantinya cuman, oh ya kita buat acara anak-anak, kalau ditanya sama mahasiswa bisa jawab. Enggak, saya pengen bikin acara anak-anak suatu saat yang benar-benar anak-anak pengen nonton. Penontonnya jadi banyak, jadi efektif. Ya, semakin banyak kita melakukan, kalau kita syiar penontonnya makin banyak kan lebih bagus. Kita melakukan edukasi penontonnya makin banyak makin bagus. Jadi saya tidak mau cuma sekedar ada aja acara seperti itu, tapi punya manfaat gitu. Makasih. Jelas Budi ya. Oke, kita akan memasuki sesi terakhir untuk tanya jawab. Cuman saya mau nanya ke Mas Tama. Itu di tangga masa gitu, pertama nggak perlu dijawab sih ya. Pertama, kok nggak ada anaknya? Kemudian kedua, kok suami-suaminya bego semua di situ. Jadi ada stereotip hampir di semua komedi situasi ada stereotip. Satu, suami takut istri. Kedua, suami di depan istri bego banget. Saya sebenarnya bang sengaja ya? Enggak, sebenarnya gini. Sebenarnya itu adalah cermin daripada kenyataan yang sesungguhnya. Bener. Gitu. Coba laki boleh. Mas Tama di rumah kayak gitu enggak kan? Saya kebetulan masih baru jadi masih aman. Tapi jujur aja ya, mau laki sepowerful apa di luar pada saat di rumah, ya begitu jadinya kira-kira. Dan itu refleksi daripada kenyataan yang ada di masyarakat kita. Betapa powerful. Jadi kalau istilah kita bang, kalau kita ketemu panglima, jenderal bintang 4, tiba-tiba istri datang, wah semua langsung pang 6. Iya. Betul. Iya kan, kenapa? Lebih powerful. Jadi waktu ada teroris, hashtagnya kami tidak takut kecuali sama istri gitu ya. Iya. Dan itu kan refleksi daripada kenyataan di mana-mana, bukan di Indonesia aja. Saya cuma mau negesin itu doang mas. Yeah. Baik, sesi terakhir kita kasih 3 orang penanya. Oke, 1, 2. Aduh jangan di sini semua. 3. Ini tuh 3. 1, 2, 3. Pak Mona, Om deh. Om, to the point aja. Saya yakin banget bahwa saya terus teman-teman saya pasti pengen banget jadi bagian dari Net TV. Kira-kira ada tips, saran gak sih Pak biar bisa masuk jadi bagian dari Net TV? Saya yakin pertanyaan saya benar-benar bermanfaat banget buat saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Iya, kalau untuk masuk Net TV sih sebenarnya gampang syaratnya. Syaratnya IPK Anda 3.0, 3,0 Bang. Itu syarat minimal. Mungkin Anda 3,5? 4. Kebetulan memang kita setiap tahun selalu merekrut karyawan ya. Ke tanggal 16 Maret ini kita ada, kalian mungkin belum lulus ya, nantilah itu saya cerita aja. Jadi tanggal 16 Maret ini kita ada tes rekrutmen, pendaftarnya lebih dari 25.000. Akhirnya kita terpaksa menyewa Istora Bang, karena nggak muat. Studio kita biasanya di studio sekarang itu 25.000 dan yang lolos seleksi awal itu sampai 12.000.
12.000 tesnya di Istora, ada 2 sesi pagi dan malam, 6.000 orang gitu ya. Untuk diterima sekitar 150 orang. Gitu. Tetapi kan gini ya. Ini antara gini. Ada possibility untuk misalnya magang ya segala macam. Kenapa banyak yang apply magang dan kita lebih prefer orang yang kita sudah kenal sebelumnya? Kita udah tahu nih orang rajin bener nggak gitu, niat bener nggak kerja. Kalau tes kan paper. Jadi banyak orang yang melakukan dengan cara magang supaya kenal, dan pada saat magang itu membuktikan bahwa gua nih bagus gitu ya. Nah itu akan lebih mudah sebetulnya. Gitu. Jadi biasanya banyak dari Mustopo juga banyak kok yang magang di net, setahu saya ya, dan banyak yang diterima juga di net. Teman-teman dari Mustopo beragama, nggak boleh lupa beragama ya bang ya. Kayaknya kesannya kalau saya dengar Mustopo, ada cerita lucu nih, saya mau cerita lucu dikit. Setiap anak Mustopo masuk, kalau interview dengan saya, karena saya sering kadang-kadang interview gitu ya, saya tanya selalu, kenapa Mustopo disebut beragama? Gelagapan kebanyakan gitu. Karena saya udah tahu jawabannya sih sebetulnya gitu. Hah? Nggak tahu dia nggak tahu. Wah berarti perlu di ospek Lebang ya. Berarti nggak ikut ospek dia, nggak tahu. Jadi saya kadang-kadang ngetes anak Mustopo kalau saya interview gitu, pasti saya tanya, coba jelaskan kenapa Mustopo disebut beragama. Rata-rata gelagapan, tapi ada juga yang pintar sih bisa jawab. Gitu. Nah kalau saya gini teman-teman, kalau saat merekrut karyawan, pertanyaan saya nggak pernah lazim. Nggak pernah lazim gitu. Saya selalu tes sesuatu yang orang pasti gelagapan gitu. Ya contohnya tadi kayak misalnya gitu, saya tanya, udah ini pertanyaannya, kenapa Mustopo disebut beragama? Kalau gelagapan gitu, nggak siap pertanyaan dengan gitu. Tapi justru saya di situ menilai orang lebih daripada itu gitu. Jadi besok pun juga saya akan ada di sana untuk datang. Cuman karena kebanyakan nggak mungkin interview semua ya, bisa gila ya kalau segitu interview ya. Akhirnya pernah sekali sewaktu saya interview banyak bang. Jadi kadang-kadang saya udah ke yang ke-30 ke-40 saya mikir gini, ini gue udah tanya ini belum ya gitu, saking bingung ya, atau nanya berkali-kali gitu, tadi kayaknya udah tanya pak, oh iya gitu, karena saking banyak kayak capek kan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi opportunity buat kalian ya pasti terbuka lebar ya kan. Kalian lulus tahun berapa sih? 2020. Kuliah apaan lo? Sekarang 2000 berapa sih? 16. Wah masih lama. Ini baru pada lulus SMA semua. Oh ini semester 2. Pantes pecicilan kayaknya. Baru lulus SMA. Ngomong dalam-dalam bingung kayaknya kalau ya gitu. Terima kasih. Mana lagi tadi? Yang sebelah situ tadi mau nanya, silakan. Yes. Siapa? Ninis. Ninis. Oh, Lilis. Ninis. N. Santai. N. Ninis. Ya kan aku mau nanya tentang program di net. Aku kan sering nonton berita di net, apalagi net 10. Itu kan biasanya kan program berita yang dipakai itu kan dari citizen jurnalis ya. Nah kan tujuan dari citizen jurnalis itu apa sih? Sedangkan kan yang bikin citizen jurnalis itu kan nggak semuanya pakai kamera profesional. Udah gitu nanti kita semester 6 ada penjurusan buat jurnalis. Kira-kira ada nggak sih tips-tips yang baiknya? Rick tolong ininya sih. Canggih, langsung pertanyaan ada aja. Ini pertanyaan paling canggih nih, langsung dijawab pakai slide. Yang lain pakai banyak yang rada alay ya. Oke. Padahal sesi pertanyaan terakhir loh ini. Iya. Baru lulus SMA. Ya 2 jam lagi. Iya. Jadi gini, saya terinspirasi. Nah ini juga penting buat kalian nanti ke depannya. Pada saat itu net masih baru, belum punya wartawan, belum punya kru untuk liputan. Pada saat yang bersamaan saya lihat semua orang punya kamera nih. Iya kan? Hampir semua orang bawa kamera video. Lalu saya datang dengan ide, kenapa nggak kita buat aja aplikasi sehingga semua orang bisa bisa melakukan
reportase, gitu. Ya kan, dengan keterbatasan. Jadi ide itu datangnya biasanya dengan keterbatasan. Kalau pada saat itu kita punya kru di seluruh kota, nggak akan ada punya ide ini. Keterbatasan membuat kita berinovasi. Ya. Itu penting. Akhirnya alhamdulillah hari ini ya kita punya subscriber itu sudah sampai 93.000 sejak di launching. Basically per hari ini ya di seluruh dunia posisinya. Basically kalau contoh waktu kemarin ada gempa bumi di Nepal, kita pikir nggak akan ada yang bisa nge-report, ada. Kecelakaan pesawat di Taiwan, ada. Momen-momen apa penting ada aja yang report. Bayangin. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa punya mata dimanapun juga. At least kita punya 93.000 pasang mata. Lebih banyak kru kita sekarang daripada kru TV manapun. Gitu. Ide ini dasarnya adalah karena keterbatasan pada saat itu. Dan melihat inspirasi bahwa semua orang punya video. Jadi sebenarnya kalau berita penting apalagi, nggak harus pakai kamera yang profesional, ya kan? Kalau lihat berita teroris kemarin misalnya, itu juga dapat dari sini kan beberapa gambarnya. Dan akhirnya dipakai di TV-TV lain gitu ya. Itu kan pakai handphone aja sebetulnya. Jadi kadang-kadang nggak usah terlalu perlu mikirin, wah kalau berita teroris mesti pakai kamera serius, lighting, sound segala macam, keburu lewat tuh. Baru setting. Tunggu bang, nah, gitu. Jangan diledakin dulu, setting dulu gitu. Nggak mungkin gitu. Jadi kadang-kadang justru value berita yang besar itu malah justru kameranya sederhana. Kayak WTC dulu yang gedung di New York itu kan kamera-kamera yang sederhana bang gitu. Jadi dengan CJ ini bisa ada penjelasan lagi Rick di CJ? Udah ada 56.000 video, total video yang dipublish ke web, ya membernya segala macam detail gitu. Bayangin. Dan kalau dipilih videonya ditayangkan oleh kita bayar orangnya. Tambah lagi kan keseruan, udah ada gamification ya di apps-nya. Apps-nya ada layoutnya nggak Rick? Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Silakan download biar tahu apps-nya kayak apa, free. Gitu. Dan kalian bisa menjadi jurnalis untuk net. Gitu. Ya, di situ juga bisa belajar. Ada cara-caranya. Udah ada apps videonya sekalian di dalam aplikasinya. Editing sama ini ya Rick ya, sama syutingnya kameranya. Sudah ada untuk Android, iOS segala macam ada. Sekaligus promosi nih apps-nya ini. Lumayan loh buat mahasiswa. Misalnya ditayangin dapat duit berapa Rick bayarannya? 500.000 kok sekali ditayangin. Kalau lebih dari 3 kali jadi berapa? Enggak. 1 juta ya. Jadi materi yang sama ditayangin lebih dari 3 kali itu dibayar lagi 2 kali lipat. Gitu. Lumayan. Kalau banyak mahasiswa yang ngelakuin ini, banyak banget yang ngelakuin CJ. Ya, gitu ya. Bisa jawab ya? Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir ya. Mudah-mudahan ini bisa buka slide juga pertanyaannya. Ada siapa tadi ya yang terakhir? Bukan kamu ah. Selamat siang Mas Tama. Saya mau nanya, jadi nama? Oh ya, namanya Lutfi. Lutfi, oke. Iya. Jadi saya mau nanya, hal apa yang harus dilakukan oleh stasiun televisi lain supaya bisa meningkatkan kualitas masyarakat. Jadi nggak cuma net aja yang berusaha untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Karena kalau di TV-TV lain pasti banyak acara dari pagi sampai malam cuman Turki India. Ada FTV atau dangdut dari maghrib sampai malam. Kayak itu nggak ngebuat masyarakat makin berkualitas dan kelasnya gitu-gitu aja. Jadi pertelevisian Indonesia pun juga stuck gitu-gitu aja. Apakah mereka merasa nyaman dengan hal-hal yang kayak gitu-gitu aja? Terima kasih. Gini, mungkin TV-TV lain bukan urusan saya ya Lutfi ya, karena saya nggak ada kemampuan untuk kontrol atau ngasih tahu. Tapi again, tadi saya sudah sampaikan di awal, caranya mungkin dengan cara menginspirasi. Ya. Inspirasi misalnya, contoh ya, dulu kan gosip kan acaranya kan benar-benar sadis banget ya. Bahkan semena-mena, bahkan isinya fitnah, nggak ada tanggung jawabnya. Kita memberi inspirasi dengan entertainment news yang no gosip. Toh pelan-pelan TV-TV lain juga akan terinspirasi kok.
pelan-pelan gitu ya. Bikin drama yang berkualitas misalnya, toh pelan-pelan akan terinspirasi kok gitu ya. Gaya news kita misalnya, contoh-contoh yang lebih visual ya. Gaya news kita settingnya begini, lightingnya begini ya, settingnya sekarang pada niru kok gitu kan. Artinya kalau hal yang positif akan memberikan pengaruh gitu ya, influence gitu. Tidak harus dengan memerintahkan, dan pasti sesuatu yang membuat kita lebih baik itu biasanya sifatnya lebih inspirasi daripada doktrin atau daripada perintah, ya kan gitu. Jadi saya percaya itu. Oleh karena itu saya mungkin di net akan terus berusaha bikin program-program yang punya sifat yang inspiring. Ya, tapi nggak hard sell, istilah nggak letterlock ngajarin gitu, nggak mau saya. Karena saya tahu itu nggak akan efektif gitu. Gitu ya Lutfi ya. Terima kasih. Cek. Baik, terima kasih Lutfi dan terima kasih semuanya. Sebelum kita tutup ada beberapa catatan yang mungkin bisa kita anggap sebagai intisari dari acara pada sesi kali ini. Yang pertama, ternyata net ngetop banget ya di depan Mustopo ya, di depan Mustopo. Dan kalian nonton net semua ya? Itu yang pertama loh. Isi puji-pujian dan itu apresiasi dari kami kepada net. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan entrepreneurship, terus terkait juga dengan motivasi yang diberikan oleh Mas Tama, ada beberapa yang saya catat. Pertama, yakin kalau kita bisa berbuat untuk sesuatu yang lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, realistis untuk adalah sebagai pijakan untuk bekerja keras. Dan yang ketiga, berani melakukan perubahan. Baik, kita beri aplaus yang meriah kepada pembicara kita, Bapak Wisnu Tama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikat ya. Kita semua. Selamat